Baik, kita lanjutkan pada contoh algoritma first come first serve atau algoritma FIFO selanjutnya. Di sini ada 5 buah proses yang sudah masuk dalam antrian. Dan ini prosesnya sudah terurut ya, dari milidetik terkecil sampai terbesar. 5 buah proses ini masing-masing memiliki durasi, waktu untuk mengerjakan. A berdurasi 5, B berdurasi 2, C berdurasi 6, D berdurasi 8, dan E berdurasi 3. Sehingga total mengerjakan 5 proses ini membutuhkan waktu sebanyak 24 milidetik. Ya. Artinya apa? Kita buatkan dulu antrian ya, dari milidetik ke 0 sampai milidetik ke 24. Ya. Baik. Kita mulai ya. Setelah kita masukkan dalam tabel analisa, ternyata proses A ini adalah proses yang pertama kali datang pada milidetik ke 0. Sehingga proses A ini yang kita kerjakan pertama kali. Oke. Proses A ini burst-time-nya membutuhkan waktu 5 milidetik. Ya. Sehingga proses A dimulai dari milidetik ke 0 sampai milidetik ke 5. Oke. Kita kerjakan proses A. Ya. A milidetik ke 0 selesai pada milidetik ke 5 sehingga turnaround time-nya, turnaround time itu artinya waktu yang dibutuhkan dari proses masuk ke dalam antrian selesai dieksekusi, yaitu selesainya proses dikurangi datangnya proses pada antrian. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Oke. Lalu kita cek antara antrian ke 0 sampai milidetik ke-5, ternyata ada proses B, C, D, dan E masuk dalam antrian. B masuk pada milidetik yang pertama, kemudian C masuk pada milidetik yang kedua, D masuk pada milidetik yang keempat, dan E masuk pada milidetik yang kelima. Oke. Nah sekarang dari milidetik kelima ternyata ada antrian B, C, D, dan E. Ya. Lalu mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Ya. Karena ini menggunakan konsep pertama datang dieksekusi, maka antara B, C, D, dan E, maka B lah yang akan kita eksekusi terlebih dahulu. Sehingga B ini kita eksekusi. B dia memiliki burst time atau lamanya waktu yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 2. Oke. Berarti mulai milidetik ke-5 sampai milidetik ke-7. Kita mengerjakan proses B. Oke. Mulai milidetik ke-5 sampai milidetik ke-7 sehingga turnaround time-nya adalah 7 kurangi 1 sama dengan 6. Oke. Berikutnya kita cek karena B selesai di milidetik ke-7, ternyata masih ada antrian proses C, D, dan E. Oke. Mana yang dikerjakan? Ternyata C tiba terlebih dahulu. Sehingga kita kerjakan proses C. Ya. Kita kerjakan proses C. C burst time-nya adalah 6. Sehingga kita mulai dari milidetik ke-7 sampai milidetik ke-13. Ya. Kita mengerjakan C. Ya.
Nah, kemudian kita bisa masukkan ke dalam tabel analisa. C dikerjakan mulai milidetik ke-7 berakhir pada milidetik ke-13. Sehingga turnaround time-nya 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Sekarang kita cek, mulai milidetik ke-13 ternyata masih ada 2 antrian lagi, yaitu D dan E. Oke. Maka proses D yang kita eksekusi terlebih dahulu. Kenapa? Ingat, first in, first out. Yang pertama datang, dia yang dieksekusi. Proses D, dia memiliki burst time 8 milidetik. Ya. Berarti dari milidetik ke-13 sampai milidetik ke-21. Kita kerjakan proses D. Ya. Masukkan dalam tabel analisa mulai milidetik ke-13 sampai milidetik ke-21 sehingga turnaround time-nya 21 dikurangi 4 sama dengan 17. Kemudian kita cek yang terakhir. Ya, ini proses D sudah kita kerjakan. Berarti masih ada antrian E yang tersisa. Oke. Sehingga pada milidetik ke-21 E ini kita eksekusi, di mana E burst time-nya sebanyak 3 milidetik. Maka kita kerjakan E ya, mulai milidetik ke-21 hingga milidetik ke-24. Sehingga turnaround time-nya itu bisa kita lihat 24 dikurangi 5 sama dengan 19. Oke. Artinya apa? Bahwa pada proses penjadwalan ini dibutuhkan atau prosesor membutuhkan waktu pada setiap proses rata-rata itu 11,6 milidetik per proses masing-masing. Ya. 11,6 milidetik. Ya. Jadi setiap proses ini dikerjakan oleh prosesor rata-rata 11,6 milidetik per prosesnya. Lalu bisa kita lihat berapa rata-rata setiap proses menunggu, ya, menunggu prosesor untuk mengeksekusi. Maka kita lihat waiting time-nya, waktu tunggunya. A, karena proses yang pertama, maka dia 0. Dia tidak menunggu. Lalu proses B dieksekusi pada milidetik ke-5. Sementara B datang pada milidetik yang pertama. 5 kurangi 1 sama dengan 4. C, milidetik ke-7 dieksekusi, masuk pada antrian milidetik kedua. 7 kurang 2 sama dengan 5. Kemudian D, milidetik ke-13 dieksekusi, sementara D masuk pada antrian keempat, milidetik keempat. 13 kurang 4 sama dengan 9. Yang terakhir E dieksekusi pada milidetik ke-21, sementara E sudah masuk antrian pada milidetik ke-5. 21 kurang 5 sama dengan 16. Oke. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap proses itu menunggu rata-rata 6,8 milidetik untuk dieksekusi oleh prosesor. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada contoh selanjutnya.